wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dari tahun 571 hingga 632 Masehi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Peggy Novitasari sebagai moderator, lalu di samping saya ada Susanti sebagai presentator pertama, sebelahnya ada Alvindro sebagai presentator kedua, dan saya sendiri sebagai presentator ketiga. Mari kita mulai saja mempresentasikan materinya. Yang pertama adalah sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi dan tahun gajah di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Sementara masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah, tapi Bani Hashim lebih mulia dari Bani Umayyah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat pergi berniaga ke Yathrib. Sementara ibunya Aminah wafat di Abwa sewaktu pulang dari menziarahi makam Abdullah. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia dalam usianya 8 tahun dan ia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Terus setelah Khadijah binti Khuwailid meninggal, Nabi Muhammad SAW menikah lagi dengan 10 orang wanita, 11 istri. Nabi itu disebut Ummu Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Sama'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Zainab binti Huzaimah, Juwariyah binti Haris, Safiyah binti Hai, Hindun binti Abi Umayyah, Ramlah binti Abu Sufyan, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Jahsy, Maimunah binti Haris. Terus yang selanjutnya ada diangkat menjadi Rasul. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungi alam dan ciptaannya. Terus ada tahap-tahap dakwah. Secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya diterima oleh istrinya Khadijah, anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Harithah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar. Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Kedua, dakwah kepada keturunan Abdullah Muthalib. Ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surah Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini dakwah ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya kepada penduduk Mekah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjunginya di kota itu. Keempat, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Kelima, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Terus selanjutnya ada tantangan kaum Quraisy. Dengan demikian, kaum Quraisy menentang dakwah Nabi dengan bertahap. Pertama, membujuk, karena kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Thalib yang amat disegani itu. Mereka meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvindro. Selanjutnya Abu Thalib dan Khadijah wafat. Tidak lama setelah pemboikatan itu dihentikan pada tahun 10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, berganti menghadapi 3 peristiwa yang menyedihkan pula, sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Berarti selesai dari tahun pemboikatan memasuki tahun kesedihan dan kekayaan, atau yang lebih dikenal dengan tahun duka cita. Adapun 3 peristiwa tersebut, pertama pamannya Abu Thalib
dalil pelindung utamanya meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Selanjutnya, tahun duka cita dan Isra Mi'raj. Dalam situasi berduka cita di tahun duka cita yang dialami Nabi secara beruntun tahun ke-10 dari kenabian tersebut, di atas Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 itu juga antara lain tujuannya adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang berduka cita tersebut. Berita Isra Mi'raj itu mengembangkan masyarakat Mekah. Nabi yang kesulitan mengumpulkan orang Mekah untuk menyampaikan berita Isra Mi'raj tidak dapat dibantu oleh Jahal dengan harapan kaumnya mendustakan Nabi. Sedangkan bagi orang beriman, peristiwa ini merupakan ujian keimanan melalui Isra Mi'raj itu. Kewajiban salat 5 kali sehari semalam mulai dilaksanakan. Selanjutnya, periode Madinah. Hijrah ke Yatsrib. Segera setelah mendapatkan perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan. Nabi juga menemui Ali dan meminta kepadanya agar tidur di kamarnya guna mengelabui musuh yang berencana membunuhnya. Selanjutnya, membangun masyarakat Islam. Guna membina masyarakat yang baru itu, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat di kalangan internal umat Islam. Pertama, pembangunan masjid. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri. Dengan demikian, setiap Muslim terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Selanjutnya, mengadakan perjanjian dengan non-Muslim atau konstitusi Madinah untuk menyelaraskan hubungan antara tiga kelompok itu. Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut konstitusi Madinah, yang isinya antara lain: pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kedua, bila satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Tiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi. Meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Mekah, tetapi kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhan karena jika Islam berkembang di Madinah bukan hanya mengancam kepercayaan mereka tetapi juga ekonomi. Sebab letak Madinah berada di jalur dagang mereka di Persia, maka tidak mengherankan jika terjadi peperangan antara umat Islam dan kafir Quraisy selama 8 tahun dalam puluhan kali pertempuran. Yang terpenting di antaranya adalah: 1. Perang Badar, 2. Perang Uhud, 3. Perang Ahzab, 4. Perjanjian Hudaybiyah, 5. Masa gencatan senjata, 6. Menaklukkan kota Mekah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Benny. Selanjutnya ada permusuhan Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah disebutkan bahwa pada mulanya orang Yahudi termasuk orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Nabi berasal dari bangsa Arab, mereka menolaknya. Sewaktu Rasul mengadakan konstitusi Madinah, mereka termasuk orang-orang yang ikut dalam perjanjian tersebut, tetapi tidak dengan hati yang jujur, dan mereka melanggarnya. Mereka memusuhi Islam dalam beberapa tahap, dalam beberapa fase. Fase pertama yaitu Bani Nadir. Di antara isi perjanjian Madinah adalah kewajiban penduduk Madinah yang harus saling membantu di bidang moral dan material, termasuk orang Yahudi sewaktu diperlukan. Yang kedua ada Bani Quraidah. Bani Quraidah berkhianat di saat yang genting karena kaum muslim terjepit di antara musuh-musuhnya, yaitu yang datang dari muka belakang, dari luar dan dalam di saat adanya perang Ahzab. Pada saat itu kaum muslimin menderita kelaparan yang sangat hebat, sehingga mereka mengikat batu ke perut mereka. Mereka dikepung musuh dari segenap penjuru.
Khaybar menyerah kepada kaum muslimin. Lalu selanjutnya ada permusuhan orang Arab lainnya dengan Nabi. Sekalipun Mekah sudah dikalahkan, masih ada lagi dua suku Arab yang masih menentang Nabi, yaitu Bani Taskif di Taif dan Bani Hawazin di antara Taif dan Makkah. Kedua suku ini bergabung membentuk pasukan untuk memerangi Islam. Mereka menuntut bela atas berhala-berhala mereka yang dihancurkan Nabi dan umat Islam di Ka'bah. Nabi mengerahkan 24.000 pasukan menuju Hunain untuk menghadapi mereka. Pasukan ini didampingi langsung oleh Nabi sehingga umat Islam memenangkan pertempuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan ditaklukkannya Bani Taskif dan Bani Hawazin pada tahun 8 Hijriah, seluruh jazirah Arab telah berada di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya ada tahun perutusan atau tahun delegasi. Pada tahun 9 dan 10 Hijriah disebut tahun delegasi karena berbagai suku dari pelosok-pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi untuk menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan Islam. Masuknya orang Makkah ke dalam agama Islam rupanya mempunyai pengaruh yang amat besar pada penduduk padang pasir yang liar itu. Persatuan bangsa Arab telah terwujud. Peperangan antar suku sebelumnya telah berubah menjadi persaudaraan beragama. Yang selanjutnya ada Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Di depan kurang lebih 100.000 orang kaum muslimin, Nabi berkhutbah yang isinya antara lain: pertama, jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Ketiga, jangan riba dan menganiaya. Keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Keenam, perintah menjauhi dosa. Tujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Kedelapan, tegakkan persaudaraan dan persamaan antar manusia. Kesembilan, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Kesepuluh, perintah harus berpegang teguh pada dua sumber yang ditinggalkan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, Nabi wafat. 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Abu Bakar disuruh Nabi mengimami kaum muslimin dalam sholat sebanyak 3 kali. Sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Kaum muslimin yang diberitahukan atas wafatnya Nabi itu dicekam kebingungan, tetapi Abu Bakar tampil membacakan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 144 dan berpidato, "Wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya." Lalu kesimpulannya adalah dari perjalanan sejarah Rasulullah SAW di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di Mekah hanya sebagai seorang Rasul, sedangkan di Madinah selain sebagai seorang pemimpin agama, Nabi juga sebagai seorang kepala negara, kemudian komandan perang, pemimpin politik dan administrator yang cakap, sehingga dalam waktu 10 tahun beliau berhasil mewujudkan penduduk Sahara itu ke dalam kekuasaannya. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.